warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kali sehat semuanya? Sehat. Duduk siap, doa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Andika Dwi Yahya, Willy Apriliani. Alhamdulillah berangkat semua ya. Berkibarlah bendera negeriku. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, kita harus konsisten melaksanakan apa? Kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati bersama. Yuk kita tebak-tebakan terlebih dahulu. Ini gambar apa ya? Iya Moza, apa Moza? Isma, coba Isma. Lontong sayur. Lontong sayur, betul. Tepuk tangan untuk Maulida dan Isma. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya. Asam basa. Baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan awal kalian di materi ini, Ibu sudah menyiapkan asesmen awal pembelajaran buat kalian. Karena asesmennya sudah selesai, silakan HP-nya dimasukkan kembali. Siapa yang masih ingat apa itu asam, apa itu basa? Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron. Asam adalah pemberi proton, basa adalah penerima proton. Kira-kira dari kedua benda ini, mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basa? Jeruk asam. Yakin jeruk asam? Yang basa yang mana? Sabun. Kok bisa sabun basa dan jeruk asam? Lalu bagaimana cara mengenali asam dan basa? Apakah hanya dengan cara memakan atau meminumnya, merasakannya? Ataukah hanya dengan merabanya? Apakah hanya dengan dua cara ini? Pokoknya hari ini kita akan mengeksplor bagaimana cara mengidentifikasi asam dan basa melalui berbagai cara. Seperti tadi, kalau kita hanya pakai cara meraba dan merasakan, nggak mungkin dong semua bahan bisa kita raba dan kita rasakan, ya kan? Oleh karena itu, setelah kita belajar hari ini, oh begini cara lainnya, oh begini cara mudahnya. Misal ada tugas, Syifa, coba kamu identifikasi apakah cairan pembersih lantai di rumah kamu itu bersifat asam atau basa. Gimana caranya? Oleh karena itu kita harus mengetahui cara lain bagaimana mengidentifikasi asam dan basa dengan cara yang lebih mudah. Sebelumnya kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, sebelum kalian mulai berdiskusi dengan masing-masing kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja dulu ke kalian ya. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Dalam berkelompok, Ibu tidak hanya menilai hasil kerjanya ya, tapi keaktifan kalian, keikutsertaan kalian dalam berkelompok juga Ibu nilai. Ibu sudah mempersiapkan galeri walk. Galeri walk itu nanti kamu boleh jalan-jalan buat ngisi itu. Di sebelah sana ujung ada poster, kemudian di sini ada komik, kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan e-book. Silakan buka WA-nya. Ibu memberikan e-book, buku bacaan flip ya, berbentuk flip. Ada juga link video pembelajaran juga ada, kemudian link komiknya juga ada. Dibuka ininya. Nah, buka dibaca, nggak cuma dibuka dibaca, kemudian untuk sebagai referensi kamu dalam menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Kita akan melakukan simulasi praktikum virtual PET. Kamu geser pakai tangan gini. Geser, kemudian masukkan ke larutannya. Muncul nggak pH-nya berapa? Muncul nggak angkanya? Inilah diklik. Ini ya, larutan saya. Oke.
Tadi kita sudah berdiskusi, sudah praktikum virtual pakai pet. Selanjutnya kita mau praktikum beneran. Sekarang silakan ambil jas praktikumnya, kemudian kita praktikum bersama-sama. Kita akan melakukan praktikum tentang bagaimana cara mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau bersifat basa dengan menggunakan bahan alam. Nanti kamu coba cek apakah ini asam, apakah ini basa atau asam semua atau basa semua. Pakai indikator yang nanti kamu buat. Ini kunyit, bunga sepatu, dan bougainville. Yang ini yang tengah apa? Bunga apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Yang ini bunga kertas. Larutan satu yang mana tadi? Yo. Ini. Satu larutan hanya satu sifat. Jadi yang ini apa? Ya udah tulis aja. Larutan 2, sifat basa, warna indikator bahan alam, kunyit oranye kecoklatan, bunga kertas abu kehitaman, bunga sepatu merah. Tadi ibu itu memberikan tanda bahwa larutan satu itu yang ini ya. Ini larutan 2 ya. Nah, tahukah kalian larutan satu itu apa? Asam. Tadi jawabannya asam. Larutan satu itu adalah asam sitrat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tadi pas praktikum virtual pakai pet juga ketika dimasukkan ke larutan berbeda ya warnanya ya. Begitu juga ketika kita menggunakan indikator bahan alam, warnanya berbeda nggak ketika dimasukkan ke asam dan basa, berbeda nggak? Berbeda lah. Itulah manfaat dari indikator. Ibu pengen salah satu di antara kalian memaparkan kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran yang kita dapat hari ini. Untuk menentukan apakah suatu zat tergolong asam atau basa, diantaranya adalah dengan menggunakan beberapa indikator. Wahyu, silakan Wahyu. Apa yang ingin kamu refleksikan di pembelajaran kali ini? Ternyata banyak sekali zat yang tergolong asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa menentukan apakah zat tersebut asam atau basa dengan menggunakan bahan alam yang mudah kita dapat. Ada lagi nggak? Satu lagi yang mau memberikan refleksi? Ya, kasih silakan. Apa yang kita pelajari di pelajaran kimia ternyata selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Senang nggak hari ini? Senang nggak belajar? Senang ya? Banyak hal baru yang kalian dapat? Ya, ada asesmen akhir pembelajaran yang linknya lagi-lagi sudah Ibu kirimkan di WA Group. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, silakan kamu mempersiapkan, kita akan praktikum lagi, yaitu praktikum dengan menggunakan indikator yang lain. Di rumah kamu belajar membaca tentang indikator-indikator yang akan kita pelajari di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.